Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita bahwasanya pemerintah akan menaikkan biaya haji, pelaksanaan ibadah haji ya. Dan juga berita bahwasanya Timur Tengah atau Arab Saudi menurunkan biaya haji. Inilah yang kemudian menjadi mungkin rame. Kipi pemerintah ini Arab Saudi yang ngeduk ke Indonesia munggah iki piye nalare? Piye nalare? Piye karepe? Maunya apa? Itu bisa pertanyaan itu muncul dari dua sebab. Satu, mungkin dia memang orang yang tidak tahu. Duduk selai ndak tahu duduk perkaranya lalu dia dihasut. Iya ya. Sahabat ya rezim iki. Kok iso ya? Oleh karena itu saya bikin video ini. Yang kedua, bahwasanya orang sebenarnya tahu, tapi memang haternya pemerintah, sehingga membuat video yang mempertanyakan itu atau membuat sebuah postingan yang mempertanyakan itu diprotes, sehingga orang jadi bertanya-tanya, kemudian muncul kebencian pada pemerintah. Ya sebelumnya perlu diketahui saya bukanlah PNS Kemenak apalagi Kemenak, pegawai Kemenak, bukan. Saya bukan penyuluh agama Islam yang digaji oleh pemerintah, juga bukan. Saya orang yang dihajikan atau dimurahkan pemerintah juga bukan semuanya pokoknya. Guru pun bukan, penyuluh pun bukan, pegawai kalau ada kelas 1A pun bukan. Tapi bagi saya sebagai orang Indonesia pentinglah saya buat satu mungkin penjelasan singkat bahwasanya sebenarnya biaya haji itu memang mahal. Memang mahal. Ketika saya ada di Tanah Suci tahun kemarin, kita ngobrol dengan orang-orang dari Mesir, dengan orang-orang dari Yaman, bahkan ada orang Saudi. Orang Saudi itu bilang kami haji harganya 10.000 real, Asra'alf real. Karena kata orang Mesir enak asar kami 12.000. Kata orang Yaman enak adalah asar kami 13.000. Yang ketika itu kalau dikurskan satu real itu 4.000 rupiah. Jadi 10.000 sebenarnya 40.000, 40 juta. Orang Saudi setara 4 juta, orang Mesir setara 48 juta, orang Yaman itu setara 51 juta. Indonesia saat itu bayarnya 35 juta, atau 36 kurang sedikit. Itu pun sampai di Donohudan itu masih dapat living cost, yaitu 1.500 real atau setara 6 juta untuk bayar dam karena kita tamatuk dan lain-lain. Nah, jadi memang biaya Indonesia haji itu murah. Mengapa murah? Satu, ya karena kita udah bayar terlebih dahulu DP 25 juta. Itu udah beberapa tahun lalu, 10 tahun lebih lah. Kalau saya berangkat 2022, daftar 2011 kan berarti 11 tahun, 10 tahun lebih. Yang mana uang itu kemudian tentu digunakan sehingga muncul aspek manfaat. Maka kadang yang aneh itu yang kenceng ngaramkan riba, tapi kalau haji tidak mau naik. Kemudian ada pula itu mungkin dari pemerintah dari mana saya nggak tahu. Yang jelas biaya haji itu tidak
tidak cukup kalau hanya 40 juta, 50 juta, 60 juta. Kita lihat umroh saja. Umroh itu kan rata-rata ya 30-an lah. 30 itu paling tinggal berapa? Itu udah umum semua biru. Saya tidak bilang biru mana. Itu umum. Sehingga kemudian orang yang haji sering ngatain umroh mahal. Sebenarnya tidak mahal umroh itu, ya standar. Saya katakan umroh juga tidak juga. Standar tidak salah. Standar kelayakan. Kalau murah nanti malah nggak nyampe lagi, ketipu lagi. Standar. Umroh itu standar. Cuma haji karena memang biayanya ditekan, sehingga murah. Coba kalau kita hitung tiket pesawat berapa, tinggal di hotel itu berapa, kita pemerintah nyewakan bis berapa, konsumsinya berapa, masyairnya yaitu kita ada di Arafah, Musdalifah, Mina itu berapa, itu banyak. Oleh karena itu perlulah kita akal waras. Kalau kita berdoa pengen murah silakan, nggak apa-apa. Saya juga ingin, kalau jujur-jujuran ya ingin haji lagi kalau perlu gratis, ibaratnya gitu lah. Tapi jangan kemudian kita itu tutup mata melihat realita bahwasanya sebenarnya haji kita itu murah. Jadi jangan kemudian buat fitnah uang haji dikorupsi dan sebagainya. Kalau masalah uang korupsi itu ya banyak korupsi ya dari dulu lah. Nah, kita harus pikiran terbuka. Manakala pemerintah itu salah ya kita tegur, manakala tidak salah ya dihujat ya kita bela. Poin-poin yang saya tidak setuju ya saya katakan terus terang. Kayak misalnya apa itu tradisi swab itu ya kita harus kritisi. Tapi bukan kemudian kita buta mata. Sekali lagi saya bukan orang pemerintah, bukan disuruh pemerintah, bukan pula pegawai negeri sipil, orang kemenak dapat dana dari pemerintah juga tidak. Saya hanya ingin kita berpikir waras secara objektif. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita. Jangan sampai kita saling menghujat. Perintah Nabi suruh taat. Meskipun yang di pemerintah itu Abdul Habasyi, yang di atas jadi pemimpin itu adalah budak dari Ethiopia. Itu pun kalau sudah jadi pemimpin, sudah baiat, kita masih disuruh taat. Apalagi orang pribumi. Pak Jokowi orang pribumi, menterinya orang pribumi. Di zona-zona yang itu tidak bertentangan syariat, ya kita taat saja. Udah, titik. Yang tidak sesuai dengan syariat, ya kita tidak perlu taat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.